Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari riset saya yang berjudul Penyusunan Instruksi Kerja Rilis Purchase Order di PT TIC Indonesia. Yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Bapak Muhammad Ramadan Slamet, SEMACC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Nurhayati dengan NIM 31119110047. Langsung saja, dalam sebuah perusahaan berbasis manufaktur, terdapat beberapa jenis dokumen untuk menjalankan proses manufaktur. Salah satu di antaranya adalah instruksi kerja. Menurut ISO 9001-2015, instruksi kerja adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktivitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung prosedur mutu atau prosedur kerja. Selanjutnya, pembelian merupakan kegiatan utama pada suatu perusahaan untuk menjalankan proses produksi. Menurut Sumarso 2009, pembelian merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara tunai atau kredit untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam kegiatan pembelian, terdapat proses yang disebut Release Purchase Order atau sering disebut PO. PO merupakan sebuah dokumen yang dibuat untuk menunjukkan barang yang ingin dibeli dari pihak penjual. Selanjutnya, adapun PT TIC Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, produksi peralatan elektronik, alat cetak, atau sering disebut dengan printer. Setelah perangkat elektronik tersebut selesai diproduksi, maka perangkat tersebut akan dikirim ke bagian pemasar yang berada di negara tetangga untuk dipasarkan ke pelanggan atau end user. Adapun berdasarkan pengamatan dari penulis di Departemen Pembelian bagian rilis PO, penulis menyadari bahwa rilis PO di PT TIC Indonesia belum memiliki instruksi kerja. Dengan tidak adanya instruksi kerja dapat menyebabkan kesalahan dalam proses rilis PO khususnya bagi karyawan baru yang sedang melakukan training di bagian tersebut. Karyawan baru yang melakukan training hanya mendengarkan secara verbal langkah-langkah proses rilis PO dan tidak ada dokumen yang pendukung secara resmi sebagai pedoman untuk rilis PO. Selanjutnya, kajian literatur. Pembelian menurut Sumarso 2013, pembelian merupakan proses untuk merekam semua kegiatan pembelian barang dagang dalam satu waktu. Sedangkan menurut Susanto 2014, pembelian adalah suatu proses yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pengadaan suatu produk melalui langkah-langkah tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang-barang yang diperlukan suatu perusahaan untuk menjalankan suatu kegiatan produksi mulai dari pemilihan sumber sampai dengan perolehan barang. Kemudian terkait instruksi kerja, menurut ISO 9001-2015, instruksi kerja adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktivitas yang hanya melibatkan satu fungsi. Menurut Teguh Hambudi 2015, instruksi kerja merupakan suatu perintah yang disediakan untuk membantu seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan benar mengikuti prosedur. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa instruksi kerja ialah dokumen yang berisi perintah kerja yang rinci dan berurutan untuk membantu seseorang dalam melakukan suatu proses dengan benar untuk menghasilkan suatu output. Adapun panduan praktis penyusunan prosedur menurut Budi Harjo 2014 adalah yang pertama, menetapkan prosedur apa yang hendak dibuat. Yang kedua, melakukan observasi dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat. Yang ketiga, menyiapkan format dokumen prosedur perusahaan. Yang keempat, menuliskan urutan proses yang diperoleh dari kegiatan observasi yang dilakukan ke dalam format dokumen prosedur. Yang kelima, jika ada formulir ataupun tabel-tabel yang harus diisi dalam mewujudkan langkah-langkah tersebut, maka formulir ataupun tabel tersebut juga harus dibuat standar sebagai bagian dari prosedur yang dihasilkan. Selanjutnya, adapun metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah PT TIC Indonesia di bagian pembelian. Yang kedua, adapun wawancara. Menurut Resiana, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meminta keterangan pendapat atau mengajukan pertanyaan lisan kepada subjek peneliti.
Kemudian menurut Widiono 2013, wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang tersusun secara runtut berbentuk suatu pernyataan. Selanjutnya adapun dokumentasi menurut Sudaryono 2017. Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, sehingga penulis mendapatkan data yang relevan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah demand, request purchase, dan summaries report. Kemudian adapun metode analisis deskriptif menurut Sugiono 2016, metode ini merupakan teknik yang menggambarkan atau menganalisis hasil pengamatan, namun tidak bertujuan menarik kesimpulan yang luas. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggambarkan atau mendeskripsikan sebagaimana prosedur rilis PO. Selanjutnya, adapun hasil pembahasan pada riset ini adalah penulis mengidentifikasi pihak-pihak terkait, dokumen terkait, dan narasi prosedur berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Setelah itu dibuat draft instruksi kerja rilis PO. Pada penelitian ini hanya sampai tahap pembuatan draft instruksi kerja rilis PO. Pihak-pihak yang terkait dalam proses rilis PO adalah staf pembelian dan manajer approval. Staf pembelian bertugas untuk melakukan release purchase order sesuai dengan kuantitas part yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, manajer approval bertugas untuk menyetujui PO yang sudah dirilis. Kemudian, terkait dengan dokumen yang dibutuhkan dalam proses rilis PO adalah request purchase atau disebut dengan RP report dan summaries report. RP report adalah suatu dokumen atau data yang berisi informasi barang atau part seperti deskripsi, status, kode supplier, lead time, dan kuantitas permintaan barang dalam 9 bulan ke depan yang tersusun secara vertikal. Sementara itu, untuk summary report adalah dokumen atau data yang menunjukkan pembelian berdasarkan lead time yang tersusun secara horizontal. Selanjutnya, untuk proses rilis PO adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil data dari RP report dan summaries report. Yang kedua, login ke aplikasi ASCP. Yang ketiga, pilih ASCP user, kemudian pilih supply chain plan, dan pilih workspace. Yang keempat, masukkan part pada kolom item, kemudian tekan CTRL plus F11. Yang kelima, centang pada baris paling atas, pastikan bulan dan jumlah part sesuai dengan kekurangan, kemudian klik save atau CTRL plus S, kemudian pilih Release. Yang keenam, login ke aplikasi Oracle. Yang ketujuh, memasukkan nomor part pada kolom item ref, kemudian klik Find. Yang kedelapan, masukkan approval page dan forward to nama approval, kemudian klik OK. Pada bagian lampiran, terdapat draft instruksi kerja yang telah selesai dibuat. Selanjutnya, adapun kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari wawancara yang dilaksanakan di PT TIC Indonesia dengan staf pembelian, yang terkait dalam proses rilis PO adalah staf pembelian yang melakukan rilis PO, kemudian dilanjutkan dengan meminta persetujuan dari manajer bagian pembelian. Kemudian untuk saran dalam riset ini adalah, yang pertama, diharapkan untuk pihak perusahaan khususnya senior bagian pembelian untuk segera mereview instruksi kerja rilis PO yang telah dibuat dan melanjutkan untuk proses approval agar instruksi kerja rilis PO dapat segera digunakan secara ofisial dan dijadikan acuan untuk proses rilis PO. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan evaluasi sistem pengendalian internal. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.